Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang selalu untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, namun bisa menyentak hati siapapun yang pernah mendampingi orang terdekat melawan kanker. Mengapa ada orang yang bisa sembuh dari kanker, bahkan di stadium lanjut, sementara yang lain justru tak tertolong meskipun sudah berobat ke rumah sakit terbaik dan mengeluarkan biaya besar? Sebagai dokter, saya pernah merasa putus asa saat melihat pasien yang kami rawat dengan segala upaya medis tetap tidak berhasil diselamatkan. Tapi saya juga menyaksikan banyak kisah luar biasa. Pasien yang datang dengan kondisi lemah, kemudian bangkit, pulih, dan hidup sehat kembali. Bukan karena mukjizat, tapi karena tubuh mereka ternyata memiliki kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tubuh kita, Bapak Ibu, memiliki sistem pertahanan alami yang mampu mengenali dan memusnahkan sel kanker, bahkan sebelum kita sadar bahwa sel itu tumbuh. Sayangnya, sistem ini bisa melemah seiring usia, gaya hidup yang keliru, atau asupan yang salah setiap hari. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami bahwa pencegahan kanker tidak hanya bergantung pada rumah sakit atau obat mahal. Ada 5 jenis makanan yang secara ilmiah dapat memperkuat sistem imun, memutus jalur makanan sel kanker, dan bahkan menghentikan pertumbuhan dari akarnya. Dan kabar baiknya, kelima makanan ini mudah ditemukan, terjangkau, dan bisa mulai dikonsumsi dari dapur sendiri. Mari kita mulai dengan membuka pemahaman baru, bahwa yang kita makan setiap hari bisa jadi racun yang mempercepat penyakit, atau justru menjadi tameng pelindung paling kuat yang Tuhan titipkan dalam tubuh kita. Coba bayangkan, di dalam tubuh Bapak dan Ibu saat ini, tepatnya di usus besar, ada miliaran bakteri yang bekerja diam-diam. Sebagian di antaranya jahat, memicu peradangan dan penyakit. Tapi sebagian lagi justru sangat baik. Mereka membantu menjaga daya tahan tubuh, mencerna makanan, bahkan ikut melawan sel kanker. Salah satu bakteri yang belakangan ini membuat dunia medis terkejut bernama Akkermansia mucinifila. Namanya memang sulit diucapkan, tapi perannya luar biasa. Bakteri ini ditemukan dalam jumlah tinggi pada pasien kanker yang berhasil pulih setelah menjalani imunoterapi. Sebuah penelitian di Eropa membandingkan 2 kelompok pasien kanker yang menerima pengobatan imunoterapi. Hasilnya mengejutkan. Kelompok yang merespons baik dan bisa bertahan hidup memiliki jumlah Akkermansia yang lebih tinggi di usus mereka. Sementara kelompok yang tidak merespons, meskipun usia, jenis kanker, dan pengobatannya sama, ternyata tidak memiliki bakteri ini dalam jumlah cukup. Lebih menarik lagi, ketika bakteri ini ditanamkan pada tikus percobaan yang sebelumnya tidak merespons terapi, kekebalan tubuh mereka kembali bangkit dan mampu melawan sel kanker dengan lebih efektif. Saya teringat satu pasien saya di Bandung, seorang ibu usia 67 tahun bernama Bu Erna. Ia menjalani pengobatan kanker serviks, namun tubuhnya terlihat cepat drop. Setelah berdiskusi panjang, saya menyarankan beliau mengatur pola makan dan menambahkan beberapa jenis buah fermentasi ke dalam menunya. 6 bulan kemudian, hasil laboratorium menunjukkan daya tahan tubuhnya meningkat signifikan, dan ia mampu menjalani terapi tanpa efek samping yang berat. Salah satu perubahan besar yang terlihat adalah perbaikan pada mikrobiota ususnya, terutama peningkatan jumlah bakteri baik. Kini para peneliti menyebut Akkermansia sebagai kunci kecil yang dapat membuka potensi besar dari sistem kekebalan tubuh. Bapak dan Ibu, boleh jadi selama ini kita terlalu fokus pada obat dan terapi medis, padahal di dalam tubuh kita sendiri sudah ada senjata alami, asal kita tahu cara menumbuhkannya. Dan kabar baiknya, bakteri baik ini bisa tumbuh dari makanan yang sangat sederhana, bahkan mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu. Saya tahu banyak di antara Bapak dan Ibu yang mungkin sudah sering mendengar istilah probiotik atau makanan fermentasi. Tapi hari ini saya tidak akan membahas yogurt kemasan dari luar negeri atau suplemen yang mahal. Kita akan fokus pada 5 bahan alami yang mudah ditemukan di pasar lokal, terjangkau, dan telah terbukti mendukung pertumbuhan Akkermansia mucinifila di dalam usus. Yang pertama adalah buah delima. Buah ini mengandung senyawa polifenol yang sangat disukai oleh Akkermansia, baik dikonsumsi langsung maupun dijadikan jus tanpa gula. Delima membantu menciptakan lingkungan usus yang ramah bagi bakteri baik. Kedua, rosella kering. Di Indonesia, rosella sering diolah menjadi teh herbal. Kandungan antosianin dalam rosella juga memberi nutrisi bagi bakteri baik, termasuk Akkermansia.
Jika Bapak Ibu memiliki rosella di kebun atau membelinya dari pasar tradisional, cukup diseduh dengan air panas dan diminum hangat tanpa pemanis. Ketiga, anggur ungu lokal. Buah ini mengandung resveratrol dan serat alami. Jika dikonsumsi utuh, beserta kulitnya, anggur menjadi sumber makanan yang sangat baik untuk mikroba usus yang bermanfaat. Jangan dibuang kulitnya karena justru disitulah terkandung senyawa paling aktif. Keempat adalah cuka apel fermentasi alami. Bukan cuka dapur putih untuk masakan, melainkan cuka yang berasal dari fermentasi buah apel, biasanya berwarna keruh dan mengandung madar atau endapan alami. Cuka ini membantu menjaga keasaman usus, yang menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan akar mansia. Dan kelima, cabai rawit. Meski terdengar mengejutkan, dalam jumlah kecil, senyawa capsaicin dari cabai terbukti mendukung pertumbuhan beberapa jenis bakteri baik. Tentu saja, konsumsinya harus disesuaikan dengan kondisi lambung masing-masing. Jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat maag, cukup gunakan seperlunya sebagai bumbu, bukan sebagai lauk utama. Kelima makanan ini tidak perlu dikonsumsi sekaligus. Cukup pilih 2 atau 3 yang paling cocok dan dijadikan bagian dari menu harian. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, dari kelima bahan tadi, adakah yang sudah rutin dikonsumsi di rumah? Atau justru baru tahu bahwa buah delima atau rosella bisa memberi manfaat sebesar ini untuk usus? Dengan menambahkan 1 atau 2 bahan ini saja ke dalam pola makan, kita sudah bisa membantu pencernaan menjadi lebih sehat dan memperkuat pertahanan alami tubuh terhadap penyakit yang lebih serius. Ada satu fakta biologis yang mengejutkan, tapi sering luput dari perhatian. Setiap hari, tubuh kita membuat sekitar 10.000 kesalahan genetik dalam proses pembelahan sel. Artinya, dalam satu hari saja, bisa terbentuk ribuan sel abnormal yang secara teknis mirip dengan cikal bakal kanker. Namun yang menarik dan menenangkan adalah kenyataan bahwa tubuh kita tidak langsung jatuh sakit karena semua kesalahan itu. Kenapa? Karena sejak kita dilahirkan, Tuhan telah membekali tubuh dengan sistem pertahanan alami yang sangat pintar. Sistem ini bekerja tanpa henti, seperti patroli keliling yang memantau, mengenali, dan memusnahkan sel yang mencurigakan sebelum mereka tumbuh menjadi masalah besar. Sistem ini terdiri dari sel-sel imun, protein pengawas, dan mikroba baik dalam usus yang saling berkoordinasi tanpa kita sadari. Sayangnya, seiring bertambahnya usia dan gaya hidup yang kurang sehat, kekuatan sistem ini perlahan mulai melemah. Bukan karena tidak ada lagi sel kanker yang muncul, tapi karena tubuh tidak lagi cukup kuat untuk mengenali dan mengusir mereka seperti dulu. Saya sering menemui pasien usia 60-an yang mengeluh mudah terserang flu, cepat lelah, atau mengalami infeksi kulit yang sering kambuh. Mereka kira itu hal biasa karena faktor usia. Tapi saya selalu katakan, itu adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuhnya mulai kehilangan ketajaman. Inilah alasan kenapa kita perlu membantu tubuh dari sekarang, bahkan sebelum ada gejala penyakit. Dan salah satu cara paling efektif adalah memberi makanan yang benar, bukan makanan mahal atau suplemen aneh, tapi bahan sederhana yang membantu sistem tubuh tetap waspada. Jika pertahanannya kuat, maka 10.000 kesalahan DNA per hari itu bukan ancaman, melainkan justru menjadi bukti betapa luar biasanya tubuh kita bekerja. Bapak dan Ibu, kapan terakhir kali merasa tubuh mudah lelah, sulit pulih setelah sakit ringan, atau sering mengantuk padahal tidak beraktivitas berat? Bisa jadi itu sinyal bahwa sudah waktunya untuk memperkuat kembali pasukan pelindung di dalam tubuh. Ketika saya bertanya kepada pasien, menurut Ibu, benjolan sebesar apa yang bisa disebut kanker? Banyak yang menjawab, paling tidak seukuran kelereng. Tapi faktanya, benjolan sekecil 1 cm saja yang bisa diraba saat mandi sudah bisa mengandung lebih dari 1 miliar sel kanker di dalamnya. Artinya, sebelum benjolan itu muncul, sel kanker sudah berkembang diam-diam selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jika sistem imun tidak cukup kuat untuk mengenali dan menghentikannya sejak dini, sel-sel itu akan terus berkembang, membentuk massa padat, dan akhirnya menyebar ke bagian tubuh lain. Sayangnya, banyak orang baru menyadari keberadaan sel kanker setelah ukurannya cukup besar untuk dirasakan secara fisik. Dan pada titik itu, pengobatan jadi jauh lebih rumit dan melelahkan. Itulah sebabnya pencegahan jauh lebih penting dibanding pengobatan. Kunci utamanya bukan hanya deteksi dini lewat pemeriksaan medis, tapi juga memperkuat pertahanan tubuh sejak sel abnormal masih mikroskopis. Saat belum terlihat, belum terasa, tapi sudah mulai tumbuh. Bapak dan Ibu, bila hari ini tubuh terasa sehat, bukan berarti tidak ada bahaya yang mengintai.
Justru saat kita merasa baik-baik saja, itulah waktu terbaik untuk mulai memperkuat daya tahan tubuh. Karena ketika sistem imun bekerja optimal, bahkan 1 miliar sel kanker pun tidak punya kesempatan untuk berkembang. Bayangkan bapak dan ibu sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Air mengalir dari selang, masuk ke re, lalu menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Begitulah cara tubuh kita bekerja. Pembuluh darah membawa oksigen dan nutrisi ke semua sel, agar bisa tumbuh dan menjalankan fungsinya. Tapi, sel kanker, yang awalnya hanya sekelompok kecil sel abnormal, tahu persis cara memanfaatkan sistem ini. Begitu ukurannya membesar, kanker akan mengirim sinyal kimia untuk memanggil pembuluh darah baru, agar tumbuh mendekat, lalu mengalirkan makanan langsung ke tumornya. Proses ini disebut angiogenesis, dan inilah alasan mengapa kanker bisa berkembang sangat cepat. Di dalam laboratorium, para peneliti menemukan bahwa begitu satu pembuluh darah menyentuh tumor kecil, ukurannya bisa membesar hingga 16.000 kali lipat hanya dalam 2 minggu. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme untuk mengontrol pertumbuhan pembuluh darah. Saat luka, misalnya, pembuluh darah akan tumbuh untuk menyembuhkan jaringan yang rusak, lalu berhenti secara alami. Tapi pada kanker, mekanisme ini diambil alih. Sel kanker tidak hanya tumbuh sendiri, tapi juga mencuri jalur nutrisi dari tubuh kita untuk bertahan hidup. Itu sebabnya, menghentikan proses angiogenesis sejak dini menjadi kunci penting dalam mencegah kanker berkembang lebih jauh. Dan kabar baiknya, beberapa jenis makanan alami bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan ini, menghambat pembuluh darah agar tidak memberi makan sel yang seharusnya dimusnahkan. Bapak dan ibu mungkin tidak bisa melihat proses ini terjadi di dalam tubuh. Tapi dengan pilihan makanan yang tepat, kita bisa ikut mengatur arah pertumbuhan di dalam tubuh, mendukung yang sehat, dan memutus pasokan bagi yang merusak. Pagi hari adalah saat yang paling hangat di ruang praktik saya. Banyak bapak dan ibu datang membawa segelas teh hangat, atau bercerita bahwa mereka tak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi pahit. Sebagian menganggap itu sekadar kebiasaan turun-temurun, tapi tak banyak yang tahu bahwa apa yang diminum di pagi hari bisa membawa dampak besar bagi tubuh, terutama dalam hal mencegah kanker. Tubuh kita sebenarnya punya cara alami untuk mengatur pertumbuhan pembuluh darah. Saat luka, misalnya, tubuh akan menumbuhkan pembuluh baru agar jaringan cepat pulih. Tapi bila tidak dikendalikan, proses ini bisa berbalik arah. Pembuluh darah justru tumbuh mendekati sel kanker dan memberi mereka makanan yang dibutuhkan untuk terus berkembang. Untungnya, ada beberapa jenis minuman alami yang bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan ini. Salah satunya adalah teh hijau. Kandungan alami dalam teh ini telah diteliti dan terbukti membantu tubuh menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang tidak diperlukan, termasuk yang menuju ke sel tumor. Beberapa pasien lansia yang rutin minum teh hijau 2 kali sehari menunjukkan kadar peradangan yang lebih rendah saat diperiksa di laboratorium. Kopi pahit pun tak kalah menarik. Bukan kopi dengan krimer atau gula, melainkan kopi hitam yang diminum secukupnya. Di dalamnya terdapat senyawa alami yang mendukung proses metabolisme dan menjaga agar tidak ada pasokan berlebih ke sel-sel yang seharusnya tidak tumbuh. Saya juga sering menyarankan teh rosella kepada pasien yang tidak cocok dengan kafein. Aromanya menenangkan, warnanya cantik, dan manfaatnya untuk menurunkan radang cukup menjanjikan. Semua pilihan ini bukanlah solusi instan, tapi perlahan-lahan. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, mereka akan membantu tubuh memilih dengan bijak, memberi nutrisi pada sel yang sehat, dan menutup jalur bagi sel-sel yang seharusnya tidak ada. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Wahyu, usianya 68 tahun, tubuhnya tampak ramping, wajahnya cerah, dan tidak punya keluhan berat. Ia datang hanya karena merasa sedikit begah setelah makan malam. Tapi saat kami lakukan pemeriksaan lebih dalam, hasilnya mengejutkan. Di balik perutnya yang rata, tersimpan kadar lemak visceral yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, kami menemukan adanya polip di lambung yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Inilah yang membuat saya ingin mengajak bapak dan ibu memahami satu hal penting. Tidak semua lemak terlihat dari luar. Ada jenis lemak yang bersembunyi di balik organ, membungkus hati, usus, dan lambung. Inilah yang disebut lemak visceral atau lemak dalam rongga perut. Berbeda dengan lemak di bawah kulit yang bisa kita cubit dan ukur, lemak visceral tidak bisa dilihat langsung. Ia tumbuh diam-diam, memenuhi rongga perut seperti bantal kecil yang diselipkan di antara pakaian dalam koper. Ketika jumlahnya melebihi batas, ia mulai menekan organ dalam, mengganggu fungsi pencernaan, dan yang paling berbahaya, mengeluarkan zat peradangan ke seluruh tubuh.
Zat-zat ini menciptakan lingkungan yang sangat disukai oleh sel kanker. Jika sebelumnya sel abnormal itu masih kecil, belum berkembang, maka dengan adanya peradangan kronis ini, pertumbuhannya bisa seperti api yang disiram bensin, cepat, tak terkendali, dan sulit dipadamkan. Yang lebih mengejutkan, lemak visceral tidak hanya berhubungan dengan satu jenis kanker. Data dari beberapa studi besar menunjukkan bahwa kadar lemak ini berkaitan dengan peningkatan risiko kanker pada payudara, usus besar, pankreas, prostat, bahkan paru-paru. Dan semua ini bisa terjadi meskipun berat badan terlihat normal. Bapak dan Ibu mungkin selama ini merasa sudah cukup sehat karena tubuh terlihat ramping. Tapi tidak ada salahnya sesekali memeriksa kondisi dalam yang tak kasat mata. Karena bisa jadi, justru dari balik perut yang tenang itu, sedang terjadi sesuatu yang diam-diam, menyiapkan ruang bagi penyakit yang tidak kita harapkan. Dan berita baiknya, dengan pola makan dan aktivitas ringan yang tepat, lemak visceral ini bisa dikurangi sebelum ia menimbulkan akibat yang lebih serius. Selama bertahun-tahun, saya termasuk orang yang percaya bahwa matcha, teh hijau Jepang yang terkenal itu, adalah minuman paling unggul untuk kesehatan. Banyak pasien juga datang membawa bubuk matcha dari luar negeri, berharap itu bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Tapi suatu hari, saya membaca laporan dari tim peneliti Eropa yang membuat saya berhenti sejenak dan berpikir ulang. Dalam penelitian tersebut, beberapa jenis teh dibandingkan untuk melihat mana yang paling efektif dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan menekan peradangan yang menjadi pemicu pertumbuhan kanker. Yang mengejutkan, teh hitam Earl Grey, bukan matcha, justru menunjukkan efek paling kuat dalam menjaga keseimbangan angiogenesis, yaitu proses tubuh dalam membentuk pembuluh darah baru. Teh ini punya aroma khas dari campuran daun teh hitam dan buah bergamot, sejenis jeruk dari Italia. Penemuan ini membuka mata saya bahwa terkadang kita terlalu terpaku pada apa yang populer, padahal yang kita butuhkan bisa jadi lebih dekat dan sederhana. Di Indonesia sendiri, banyak teh hitam lokal yang belum tentu kalah khasiatnya selama diolah dengan benar dan diminum tanpa tambahan gula atau krimer. Jadi, kalau Bapak dan Ibu selama ini merasa matcha terlalu mahal atau sulit didapat, jangan khawatir. Mungkin cangkir teh hitam yang sederhana di rumah justru menyimpan potensi yang lebih besar daripada yang kita kira. Selama ini kita sering mendengar istilah sel kanker, tapi ada satu jenis sel yang jauh lebih licik, sel punca kanker. Inilah sel yang menjadi akar dari pertumbuhan tumor, dan bahkan setelah pengobatan berhasil mengecilkan kanker, sel ini bisa tetap bertahan dan menyebabkan kekambuhan di kemudian hari. Untuk benar-benar mencegah kanker datang kembali, sel punca ini harus dinetralisir sejak awal. Dan yang mengejutkan, beberapa bahan makanan alami ternyata mampu membantu tubuh dalam proses ini. Salah satunya adalah matcha. Tidak seperti teh biasa yang hanya diseduh, matcha adalah bubuk dari daun teh hijau yang digiling halus dan dikonsumsi utuh. Artinya, semua zat aktif di dalamnya, termasuk polifenol dan serat, masuk ke tubuh tanpa terbuang. Beberapa penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa senyawa dalam matcha mampu menghambat pertumbuhan dan aktivitas sel punca kanker payudara, sekaligus memperkuat sistem imun. Selain matcha, ada satu bahan lokal yang tak kalah hebat, ubi ungu. Warnanya yang pekat bukan hanya menarik, tapi juga menandakan tingginya kandungan antosianin, zat antioksidan kuat yang pernah diteliti di beberapa universitas di Indonesia dan terbukti bisa menghambat sel punca kanker usus besar. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi ubi ungu kukus sebagai pengganti nasi dalam beberapa kali makan dalam seminggu. Selain kenyang, manfaatnya untuk sistem pencernaan dan pertahanan sel sangat besar. Dengan rutin memasukkan dua bahan ini ke dalam pola makan, kita sedang membantu tubuh menghentikan kanker dari akarnya. Bukan hanya memadamkan apinya, tapi mencabut sumbunya agar tidak menyala kembali. Tubuh kita memiliki jaringan pembuluh darah yang luar biasa. Panjangnya bisa mencapai puluhan ribu kilometer jika dibentangkan. Setiap harinya, darah mengalir membawa oksigen, nutrisi, dan berbagai zat penting ke seluruh organ, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Inilah sistem distribusi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sejak lahir. Namun di balik fungsinya yang penting, pembuluh darah juga bisa menjadi jalur penyebaran penyakit. Ketika pola makan tidak sehat, tekanan darah tinggi tidak dikendalikan, atau kadar gula dalam darah terus meningkat, dinding pembuluh darah mulai rusak. Disinilah proses pembentukan plak, pengerasan, dan penyempitan mulai terjadi.
Lebih dari itu, pembuluh darah yang rusak atau tidak terkendali juga bisa menjadi jalan pintas bagi sel kanker untuk mendapatkan makanan dan menyebar ke organ lain. Dalam dunia medis, ini disebut metastasis, penyebaran kanker lewat aliran darah. Itu sebabnya menjaga kesehatan pembuluh darah bukan hanya soal jantung atau tekanan darah, tapi juga bagian penting dari pencegahan kanker dan penyakit kronis lain. Tubuh kita tahu cara membangun dan menghancurkan pembuluh darah sesuai kebutuhan. Tapi kemampuan itu sangat tergantung pada apa yang kita konsumsi setiap hari. Dengan makanan yang tepat, tubuh tahu kapan membentuk pembuluh baru untuk menyembuhkan luka dan kapan menghentikan aliran ke jaringan yang berbahaya. Karena itu, setiap pilihan di piring makan adalah keputusan yang ikut menentukan arah aliran kehidupan di dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita bukanlah sesuatu yang lemah. Ia adalah sistem yang luar biasa, dengan kemampuan melawan penyakit, mengenali bahaya sejak masih kecil, dan memperbaiki dirinya sendiri jika diberi kesempatan. Yang dibutuhkan hanya satu hal, dukungan dari apa yang kita makan setiap hari. 5 jenis makanan yang tadi kita bahas memang bukan solusi instan, tapi jika dikonsumsi secara rutin dan dengan cara yang tepat, tubuh bisa membentuk pertahanan alami yang lebih kuat. Tidak untuk mengejar kesempurnaan, tapi untuk memberi Bapak dan Ibu ruang hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih panjang. Mari mulai dari yang sederhana, dari dapur sendiri, dari 1 gelas teh tanpa gula, dari 1 potong ubi kukus atau buah delima di pagi hari. Karena bisa jadi, harapan besar kita untuk tetap sehat di usia lanjut justru lahir dari pilihan kecil yang dilakukan dengan sadar setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video kesehatan lansia lainnya. Dan tulislah di komentar, dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Kita belajar bersama dan saling menguatkan lewat kebiasaan-kebiasaan sederhana.